Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejawat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan coba membahas beberapa soal yang tipe ujian kompetensi dokter Indonesia yang nantinya dapat bermanfaat membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal UKDI. Baik, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Ini merupakan salah satu soal subspesialis penyakit dalam, yaitu seorang laki-laki berusia 51 tahun datang dengan keluhan mencret selama 8 minggu. Berdasarkan pemeriksaan kolonoskopi menunjukkan adanya tampilan cobblestone. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang diberikan dokter pada pasien ini? Pilihannya A. Colitis ulceratif, B. Penyakit Crohn, C. Amoebiasis intestinalis, D. Kanker kolon, dan E. Colitis TB. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui beberapa konsep, yakni mengenai inflammatory bowel disease atau IBD. Kita tahu bahwasanya IBD merupakan suatu penyakit radang atau inflamasi yang melibatkan saluran cerna dengan penyebab pastinya hingga saat ini belum diketahui secara jelas. IBD sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu colitis ulceratif, yang kedua penyakit Crohn, dan tipe lainnya. Perbedaan sendiri dari colitis ulceratif dan penyakit Crohn dapat dikategorikan sebagai berikut. Colitis ulceratif lebih bersifat kontinu atau terdapat skip area dibandingkan Crohn. Kemudian, colitis ulceratif juga sering atau melibatkan keterlibatan dari rektum dan lesinya mudah berdarah. Berbeda dengan Crohn disease, yaitu terdapat suatu tampilan spesifik yang kita sebut dengan cobblestone. Untuk sifat ulkusnya sendiri, colitis ulceratif itu terdapat pada mukosa paling seringnya. Sedangkan pada Crohn disease, lesi ulkusnya dia bersifat diskrit. Jadi, pada soal ini dapat kita pastikan jawabannya ialah penyakit Crohn atau Crohn disease pada option B. Baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Seorang perempuan 42 tahun memiliki indeks massa tubuh sebesar 31,12 datang dengan keluhan nyeri hebat pada perut sebelah kanan atas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda Murphy-Sign. Apakah diagnosis yang diberikan dokter yang paling mungkin? Kita di sini dapat melihat option A, colitis acus, cholecystitis acus. Kemudian yang B, pankreatitis akut, yang C, gastroduodenitis, yang D, perforasi ulkus lambung, dan E, pyelonefritis akut. Pada kasus ini atau pada soal ini, kita tentu langsung dapat menjawab dengan mudah, yakni kita tahu kata kuncinya ialah terdapat nyeri pada perut kanan sebelah atas. Nah, kita tahu bahwasanya serangan cholecystitis akut merupakan keluhan khas yang berupa nyeri kolik perut di sebelah kanan atas atau di bagian epigastrium dan nyeri tekan serta disertai kenaikan suhu badan. Nyeri ini kadang-kadang menjalar ke bagian pundak dan dapat berlangsung lama, kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Pada kasus ini dilakukan pemeriksaan fisik secara teraba massa kandung empedu. Kemudian didapatkan nyeri tekan disertai tanda-tanda peritonitis lokal. Nah, tanda inilah yang kita sebut dengan Murphy-Sign. Jadi dengan mudah dapat kita simpulkan pada kasus ini jawabannya ialah A, cholecystitis akut. Baik,
Kita menuju ke soal yang ketiga. Pada soal ketiga, kita didapatkan bahwasanya seorang perempuan 62 tahun datang ke IGD dengan fesesnya berwarna hitam. Pasien juga mengaku telah muntah darah beberapa saat yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda ascites, Spider-Nevi, dan erythema palmaris. Pertanyaannya, apa penyebab yang paling mungkin dari keluhan pasien pada di bawah ini? Kita dapat melihat opsi A, duodenitis erosif, yang B, kanker lambung, C, ruptur varises esophagus, D, Mallory Wester's, dan E, gastropati Owens. Berdasarkan soal yang telah kita baca dan kita pahami, terdapat kata kunci yaitu keluhan utama berupa feses berwarna hitam dan muntah darah. Dan pada pemeriksaan fisik didapatkan ascites, Spider-Nevi, dan erythema palmaris. Gejala muntah darah dan feses berwarna hitam disertai dengan tanda Spider-Nevi, ascites, dan erythema palmaris merupakan manifestasi klinis dari sirosis hepatis. Pada sirosis, terjadi pembentukan jaringan fibrotik yang berlangsung secara terus-menerus, dan penyebab paling mungkin dari gejala hematemesis dan melena pada kasus sirosis ialah terjadinya hipertensi portal atau peningkatan tekanan pada daerah portal. Kondisi ini akan menyebabkan vena-vena pada bagian esofagus mengalami distensi atau melebar dan akhirnya menyebabkan pecah atau ruptur. Kondisi inilah yang kita sebut dengan ruptur varises esophagus. Jadi, berdasarkan soal ini dapat kita ketahui dengan mudah jawabannya ialah C, ruptur varises esophagus. Ya. Baik, demikianlah 3 soal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat membahas soal-soal yang lain pada kesempatan berikutnya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.